Pencapaian itu bagi saya berharga untuk hidup saya gitu. Jadi tidak mesti pencapaiannya itu harus seperti orang lain gitu kan, tapi bagi saya itu udah cukup gitu. Apa yang kita capai itu gitu. hal yang luar biasa ya. Itu luar biasa bagi saya, meskipun mungkin itu tidak menjadi luar biasa bagi orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, teman-teman Mas Santi dan pemirsa YouTube Mahat Al Jamiah, kembali lagi di channel YouTube kami, yakni Mahat Al Jamiah. Dan sekarang kita ada di program Podcast Mumu. Ya, Podcast Mumu itu adalah podcast musib dan muslimah, Bu. Oke. Jadi singkatan aja itu. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kita udah kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya dengan beliau. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah, ya Bu ya. Kemudian dan dosen ini ya, dokter muda Ibu ya. Alhamdulillah insyaallah. Ini dia Ibu Dokter Cucu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ki, akhirnya ya. Bagaimana tadi Bu? Macet gak? Enggak, karena hari Sabtu jadi lancar. Ya. Kalau Batu biasanya kesini tuh sekitar sejam kalau macet. Oh iya, kalau hari Senin. Kalau sekarang enggak, lancar banget. Lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Cucu ini kita langsung aja bilang nggak apa-apa ya? Iya, silahkan. Ibu ini dari Bogor atau asli Bandung atau dari mana aslinya Bu? Saya asli Bogor. SMA saya dikirim ke Darussalam Ciamis. Oh iya. Nah, dari Darussalam Ciamis saya langsung S1 ke Bandung. S1 ke Bandung ya Bu ya. Dan waktu itu Ki, saya di Darussalam kan media sosial belum kayak sekarang ya. Terus juga nggak ada istilah kayak bawa laptop gitu. Handphone juga dibatasi, kalau ketahuan itu bisa kena denda segala macam gitu. Jadi memang informasi tentang perkuliahan itu sangat minim sekali. Ya. Jadi setelah lulus masih jarang yang kuliah tuh Bu? Kuliah tapi dengan informasi seadanya gitu. Pada saat itu juga saya ditawarin sama guru BK ya kan kalau dulu gitu. Siapa yang mau daftar ke UIN dengan jalur apa tuh dulu rapot. Rapot istilahnya bukan SPAN kayak sekarang. Apa PMDK ya, PMDK gitu. Ya udah, tahu gitu saya kirim aja rapot, kemudian dinyatakan lulus, tapi masih ada sesi wawancara, datang dan lulus, udah. Jadi nggak kayak kalau anak sekarang kan daftar ke mana-mana gitu kan, ada dengan beberapa jalur gitu kan, ada jalur SBMPTN, SNMPTN, SPAN, PTKIN. Kalau dulu saya sih pengalaman saya nggak gitu, jadi saya nggak pernah punya pengalaman daftar ke universitas lain selain UIN. Jadi tahunya hanya UIN dulu tuh. Tahunya hanya UIN, itu juga dari guru BK. Habis gitu saya masukin nilai rapot aja, masuk, wawancara, lolos, udah selesai. Dan di jurusan apa Bu itu? Saya lahir dari keluarga guru dan saya sangat menghindari sekali gitu kan jurusan keguruan. Oh itu. Nah, jadi nggak mau bapak saya guru. Nah habis gitu saya juga pengennya ekonomi gitu, tapi kan karena UIN pasti base-nya syariah gitu kan. Pada saat itu adanya hukum ekonomi syariah, nggak kayak sekarang ada manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah, akuntansi syariah segala macam. Kalau dulu masih satu itu aja, jadi saya langsung daftar ke situ aja dan alhamdulillah lulus. Jadi kayak nggak ada dramanya dulu lah gitu, jadi satu langsung lolos udah aja gitu. Kalau misalkan waktu itu nggak lulus tes, kira-kira bakal lanjut kuliah di UIN atau gimana? Nggak tahu, nah itu juga harus berdasarkan informasi kan gitu. Pada saat itu sih saya nggak tahu teman-teman saya punya informasi atau tidak, tapi kalau saya pada saat itu sangat minim informasi. Tapi terbukti juga sih teman-teman saya juga kebanyakan ke UIN sih, karena kita dari pesantren ya. Jadi kebanyakan kayaknya di jalurnya ke UIN, tapi ada juga sih yang kayak ke UNPAD itu segala macam. UNPAD juga ada tapi ya. Jadi informasi dulu tuh masih gitu. Nah padahal itu disayangkan banget kita kan ada yang punya potensi. Poinnya adalah saya sangat menghindari profesi guru karena saya tidak mau gitu kan. Nah saya habis itu
Masuk tuh saya 2010 Ki. Masuk 2010. Jadi Juni 2014 itu saya udah sidang. Kan sidang tuh biasanya Juni. Iya. Nah, itu 4 tahun kurang lah ya. Juni saya sidang. Kemudian setelah biasanya kalau dulu UIN itu 2 kali wisudanya. Wisudanya 2 kali. Kalau nggak salah Januari sama September gitu. Jadi saya maksudnya ketika saya sidang Juni itu harusnya wisuda bulan September kan. Nah tapi pada bulan Juli pembukaan S2 saya ditawarin, saya sama pembimbing skripsi, mau nggak kalau daftar S2 di UIN. Pada saat itu hukum ekonomi syariah juga baru dibuka nih, jadi butuh baru pertama kali pasca sarjana UIN itu buka prodi hukum ekonomi syariah yang inilah sama saya gitu kan, relate lah sama saya. Nah habis itu tapi saya belum wisuda Bu, bahkan saya belum memegang ijazah karena baru selesai munakosah banget Ki. Habis itu nggak apa-apa, nanti ada surat keterangan lulus aja lah gitu, SKL aja lah. Ya udahlah saya coba, akhirnya saya masuk. Jadi sebelum saya wisuda bulan September itu saya udah kuliah. Iya, jadi sebelum saya wisuda S1, saya udah kuliah S2 gitu kan. Nah, udah tuh berjalan. Setelah lulus saya belum punya pekerjaan apa-apa Ki. Belum punya pekerjaan apa-apa, karena saya lagi S2 itu. Tapi kan tetap aja ya saya butuh pekerjaan gitu. Nah, habis itu saya daftar ke sana kemari ke bank, terus saya ikutan CPNS 2014 saya ikutan Ki. Yang udah ikut CPNS sih? Udah 2014 pertama kali pembukaan CPNS secara open gitu kan, dengan sistem apa tuh CAT itu. Oh iya. Saya ke Jakarta, saya ikut, tapi saya lolos, tapi mungkin rankingnya di bawah gitu. Jadi ada yang lebih tinggi lah nilainya. Habis itu saya daftar ke bank karena saya pengennya bank aja lah, pokoknya saya nggak mau guru, nggak mau ngajar gitu kan, ke bank dengan beberapa proses seleksi. Di tahap akhir saya nggak lolos. Ya udah, akhirnya ketua prodi S2 hukum ekonomi syariah pada saat itu menawarkan, kita mau akreditasi nih, mau nggak bantuin di jurusan. Nggak ada gaji dong, nggak, itu kayak sukarela banget Ki. Pengabdian aja. Saya setiap hari dateng gitu, kayak saya kerja padahal saya nggak digaji, tapi saya pada saat itu saya ikhlas aja karena memang pertama pengalaman belajar juga, saya emang nggak ada kerjaan gitu kan. Situ saya ikut-ikut, habis itu dibawalah ke syariah pada tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi baru lulus tahun ya? Baru lulus tahun, tapi saya udah S2 kan. Jadi dan si akreditasi itu alhamdulillah karena pertama kali akreditasi, jadi jurusan baru pertama kali akreditasi, dan pada saat itu sukses dapat nilai B. Alhamdulillah lah ya untuk pertama kali. Jadi saya dibawa kemudian ke Fakultas Syariah sebagai administrasi itu. Pada saat itu waktu dekannya Pak Tony. Jadi Pak Tony itu butuh perempuan yang bisa di depan itu di apa tuh di TU tapi di depan. Karena kan biasanya bapak-bapak pada saat itu kan bapak-bapak semua gitu. Jadi saya butuh nih perempuan yang bisa mungkin memanage di depan itu kayak gimana. Saya dibawa sama beliau sama Pak Tony, kemudian saya di SK-kan, saya jadi administrasi dulu pada tahun 2015. Awalnya jadi di administrasi Ki. Dan saya nggak punya pengalaman pekerjaan apa-apa, jadi langsung ke Fakultas Syariah pada saat itu. Nah ini jalan ya gitu. Oke. Yang penting saya belum jadi guru lah gitu kan, administrasi nggak apa-apa. Tapi ketua prodi saya bilang gitu, ini tuh sebetulnya hanya batu loncatan aja. Jadi ketika kamu nanti lulus S2, kamu sebenarnya bisa ngajar. Oh ngajar ya, ngajar, oke lah gitu. 2016 saya lulus Ki, 2016 karena kan 2 tahun, setahun setengah lah, 2014-2016 seperti biasa. Saya UP munakosah bulan Juni, jadi saya lulus bulan Juni. Tentu saja wisuda September kan. Ketika lulus, saya ditawarin lagi untuk S3. Langsung itu sama ketua prodi itu, gimana kalau S3 aja langsung. Pada saat itu saya belum mengajar Ki, buat apa saya S3 gitu kan. Orang tua saya bapak saya guru, tapi ibu saya tidak sekolah lah ya. Jadi dia kayak kamu harus sekolah, meskipun perempuan harus sekolah gitu kan. Dorongan orang tua besar. Ibu saya karena ibu saya tidak sekolah, jadi kamu harus sekolah gitu kan. Ayo sekolah. Ya udah saya daftarlah Ki. Jadi sebelum saya lulus S2,
sebelum saya wisuda S2 saya udah di S3 udah kuliah S3 gitu kan. Itu S2 mending lah ya, kayak masih ada lah yang seumuran sama saya. Tapi pas S3 udah mah datangnya saya telat kan, di kelas saya datang semua orang gini, mohon maaf Anda siapa? Itu bapak-bapak semua kan, bapak-bapak semua itu seumuran dengan bapak saya lah kebanyakan. Itu pas saya masuk, permisi Pak gitu, S3 iya, oh gitu kan, kayaknya aneh banget gitu kan, saya usia berapa sih pada saat itu kan gitu kan. Tapi saya pikir kenapa saya harus S3, udahlah jalannya aja gitu, kayak ini jalannya aja. Tapi pada saat itu saya ditawarin juga ngajar akhirnya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah akhirnya saya ngajar, habis gitu honorer lah ya. Pertama kali saya mencoba ngajar. Dan pertama kali saya nggak gugup ya, padahal saya nggak punya pengalaman dan saya langsung bisa menyampaikan aja gitu sebagaimana ngajar. Kemudian saya berpikir, oh mungkin karena bapak saya guru, gennya ada gitu kan. Nyambung lah gitu. Jadi jalan itu kayak bener-bener jalan buat saya buat jadi pengajar gitu ya. Kayak sebagai bagaimanapun saya menghindar, tapi kalau udah jalannya harus ke situ ya ke situ aja gitu kan. Karena saya bukan tidak mencoba. Saya daftar CPNS pada saat itu bukan untuk jadi pengajar lah ya, untuk yang lain gitu kan. Kemudian saya daftar di bank, tapi nggak lolos, tapi justru jalannya malah untuk mengajar. Nah, itu tahun 2016. Tahun 2017 ada pembukaan CPNS. Kedua nih, setelah 2014, 2017 gitu. Ada untuk dosen hukum ekonomi syariah, untuk satu. Jadi apa tuh namanya, formasinya untuk satu orang. Satu orang doang. Aduh, ini ada satu orang gitu kan. Ya udahlah coba aja. Satu orang dong Ki, dan mungkin dari ratusan orang mungkin mohon maaf meskipun saya orang dalam lah, maksudnya saya meskipun saya udah di Fakultas Syariah tapi kan itu CAT kan gitu. CAT itu seluruh semua orang bisa gitu. Jadi ketika saya nggak lulus CAT ya udah wassalam gitu kan. Jadi pada saat itu saya benar-benar belajar tiap hari, berdoa gitu. Padahal saya nggak mau jadi dosen, tapi saya daftar dosen. Udahlah kayaknya nggak ada pilihan lain lah gitu kan. Kayaknya udahlah saya emang jalannya harus di dosen, saya coba aja gitu kan. Kalau lolos berarti itu takdir saya jadi dosen. Kalau enggak ya saya bisa cari yang lain. Tapi pada saat itu saya lolos CAT dari, kalau nggak salah saya lupa sih, ada 8 orang yang daftar, jadi cuman ada 3 orang gitu yang lolos, dan saya nilai yang paling besar pada saat itu. Jadi saya di ranking pertama 2, 3, dan kemudian sesi wawancara segala macem, dan akhirnya tahun 2018 saya dinyatakan lolos CPNS sebagai dosen gitu kan. Oh ya gitu kan. Jadi yang tadinya tidak mau jadi pendidik, nggak mau. Sekarang jadi pendidik gitu. Iya betul Ki, jadi kayak ini tersesat di jalan yang benar lah gitu kan kalau kata saya gitu. Dan itu betul kenapa saya menjadi dokter muda, karena memang prosesnya saya tidak ada jeda sama sekali. Jadi ketika belum belum wisuda pun saya udah sekolah lagi, belum wisuda sekolah lagi kan gitu kan. Dan pada akhirnya gitu kan, kenapa saya S3? Oh iya, tentu saja dosen itu sangat membutuhkan kualifikasi S3, dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali kan sekarang gitu. Jadi saya tidak perlu lagi sekarang harus saya S3 karena saya udah S3 gitu. Jadi ya alhamdulillah Ki gitu. Jadi mungkin itu jalan yang Allah kasih gitu ya. Kalau menurut Ibu nih, kan tadi kan dari S1, S2, S3 gitu ya. Ibu pernah beranggapan nggak sih kalau misalkan perempuan itu hanya cukup S1 gitu? Pernah beranggapan atau perempuan itu harus S2 juga, S3 juga, bahkan harus jadi guru besar? Kalau kata saya sih sebetulnya perempuan itu harus ngambil kesempatan aja sih, nggak mesti harus lewat sekolah gitu ya Ki. Dari keahlian apapun gitu. Yang penting adalah kita harus produktif, itu aja sih. Saya selalu tekankan. Saya melihat contoh saya adalah ibu saya gitu kan, kayak beliau ibu rumah tangga, tidak sekolah, ya udah gitu di rumah gitu kan. Tapi kalau saya mungkin ngambil jalannya melalui sekolah, dan akhirnya alhamdulillah dengan bekerja. Tapi kan ada perempuan lain yang bisa misalkan lebih sukses dibandingkan saya dengan berjualan online. Yang omsetnya bisa ratusan juta rupiah gitu kan, dibandingkan dengan gaji saya sebagai PNS gitu kan yang Ki gitu. Tapi yang terpenting adalah saya juga kalau ketemu teman-teman saya dengan berbagai background, dengan segala permasalahannya, saya selalu tekankan bahwa
kita itu harus produktif dari mana bagaimanapun jalannya, entah itu melalui sekolah, melalui pekerjaan, melalui usaha segala macam. Harus nggak bisa kita diam diri aja gitu. Punya seorang anak menjadi istri fitrah itu bagi kita, tapi kan tidak menghalangi gitu. Toh saya tetap bisa mengurus anak saya segala macam gitu kan, dengan saya tetap bekerja itu sih. Artinya ibu beranggapan kalau jalur sukses seorang perempuan tidak hanya melalui pendidikan, enggak harus bisa jalur lain gitu. Dan saya meskipun saya dikatakan dokter muda lah ya, tapi kemudian saya seorang ASN lah ya, dosen gitu, tapi saya tidak merasa saya orang yang hebat gitu, karena memang ada yang lebih muda dibandingkan saya yang udah bergelar doktor. Ada juga penghasilan yang lebih dari sekedar cuma ASN gitu. Ada pekerjaan yang lebih dari sekedar sebagai dosen. Tapi bagi saya pencapaian itu bagi saya berharga untuk hidup saya gitu. Jadi tidak mesti pencapaiannya itu harus seperti orang lain gitu kan. Tapi bagi saya itu udah cukup gitu. Apa yang kita capai itu gitu. hal yang luar biasa ya. Itu luar biasa bagi saya, meskipun mungkin itu tidak menjadi luar biasa bagi orang lain gitu kan. Jadi intinya adalah kita bisa mencapai sesuatu itu dengan kadar diri kita aja gitu kan. Jadi ketika kita menjadi seorang bisnis yang sukses gitu kan, ya mungkin itu versi terbaik dari Anda gitu kan, menjadi seorang womanpreneur yang sukses. Mungkin dia juga iri dengan ibu, pengen jadi dosen juga mungkin. Gitu. Nah, tidak perlu seperti itu gitu. Saya juga tidak merasa hebat, tapi bagi saya hebat dalam diri saya sendiri gitu. Saya tidak hebat dibandingkan dengan orang lain, tapi saya hebat dalam diri saya sendiri gitu. Makanya saya usia saya udah mau 30 nih bulan ini Ki. Nah, saya sangat menghargai usia saya gitu, karena jadi S1 saya harus lulus usia sekian, S2 saya harus lulus usia sekian, S3 harus lulus usia sekian, saya harus menikah usia sekian. Itu semua udah tercapai di usia-usia tersebut gitu. Saya jadi ibu di usia sekian gitu. Jadi semua usia saya berharga aja. Jadi ketika usia sekian saya dapat ini, ketika usia sekian saya dapat ini. Tapi itu tidak menjadi acuan bagi orang lain gitu kan. Tidak mesti misalkan saya harus menikah di usia sekian. Mungkin bagi orang lain tidak seperti itu. Tapi mereka punya pencapaiannya tersendiri gitu ya Ki. Misalkan saya harus S3 di usia 27 tahun. Tapi mungkin ada orang yang bagi mereka pencapaiannya di usia 27 tahun itu adalah seorang istri. Itu boleh-boleh aja gitu, tapi bagi saya pencapaian itu berharga bagi saya gitu dengan usia-usia saya itu. Nah, alhamdulillah sudah mencapai usia 30, saya udah jadi dokter, saya udah jadi ASN, saya jadi dosen, saya jadi istri, saya jadi anak, alhamdulillah gitu. Jadi itu bagi saya itu pencapaian bagi saya diri saya sendiri. Bagi saya sendiri ya Ki, bukan bagi orang lain. Mungkin bagi orang lain biasa aja gitu, tapi bagi saya itu luar biasa gitu. Dan ketika saya menginjak 30 tahun, saya juga berpikir lagi Ki, apalagi yang harus saya dapatkan gitu. Apalagi hal yang belum ibu capai gitu. Tentu banyak Ki, masih banyak. Jadi memang jadi orang itu jangan mudah berpuas diri gitu. Bukan berarti kita harus serakah, tamak gitu, enggak. Maksudnya apalagi nih dari diri kita yang bisa kita upgrade. Betul. Gitu. Saya kalau ada S4 saya mau Ki S4, tapi nggak ada gitu kan. Tapi nggak ada gitu. Tapi ya di usia 30 ini tentunya masih banyak cita-cita yang ingin saya dapatkan gitu. Karena bener ya Ki, semakin tinggi seseorang, ilmu seorang itu dia merasa semakin rendah gitu. Kayak padi ya, semakin dia tumbuh semakin dia merunduk. Nggak tahu itu terjadi sama semua orang atau enggak, tapi itu terjadi pada saya. Jadi saya merasa emang bener saya udah jadi dokter kok saya kayak belum dapat apa-apa, saya belum punya apa-apa gitu, saya belum punya karya apa-apa, terus juga saya saya belum bisa apa-apa lagi gitu. Jadi harapan saya sih, saya mau sekolah lagi, mudah-mudahan kalau ada waktu saya mau sekolah lagi, apapun itulah saya ingin belajar, terus belajar lagi Ki. Jadi nggak cukup sampai di sini, mumpung ya insya Allah mudah-mudahan umur panjang, jadi masih punya banyak waktu untuk itu gitu. Jadi masih banyak hal yang harus masih banyak ya. Ibu selaku dokter aja masih harus enggak. Apalagi kita teman-teman yang masih santri, masih S1 juga belum lulus gitu.
banyak banget tentunya. Itu ya. sih key poinnya kalau menurut saya. Jadi manfaatkan waktu itu sih. Saya pada saat itu mungkin saya tidak berpikir saya akan jadi apa. Saya nggak pernah kepikiran saya mau jadi dosen, mau jadi ASN, saya tidak pernah. Bahkan Tapi nggak mau jadi pendidik gitu. nggak mau gitu kan. Tapi pada saat itu saya hanya berpikir waktu saya itu misalkan saya sekarang tahun ini mau ngapain gitu. Jadi harus ada yang saya lakukan gitu pada saat itu. Jadi setelah S1, kenapa saya memutuskan untuk S2? Karena saya tidak punya pekerjaan, Ki. Jadi kenapa saya tidak boleh berdiam diri, tidak boleh menganggur, ya udah saya sekolah aja. Yang ada kesempatannya sekolah, ya udah sekolah gitu kan. Begitupun setelah lulus S2, saya kan masih jadi administrasi yang pekerjaannya ya masih santai lah gitu. Jadi apalagi ini yang bisa saya lakukan gitu di usia saya saat ini, di tahun ini. Oh, sekolah S3, ya udah saya sekolah S3. Tapi ketika saya berpikir lagi sekarang, oh iya, alhamdulillah dengan semua itu memudahkan saya saat ini kan. Artinya gitu. Ibu sudah melewati fase-fase yang memang kalau dianggap sulit gitu ya. Gitu. Iya kan teman-teman saya banyak yang belum S3, jadi mereka harus berpikir lagi gitu kan. Kalau saya tidak harus berpikir lagi mungkin, tapi ya tetap artinya ada hal yang memang harus kita capai lagi gitu. Gitu karena sih. gini Bu, karena Ibu sebagai pendidik nih ya, udah dari posisi inilah gitu. Kira-kira yang saya ingin tanyakan adalah nyaman nggak Bu untuk saat sekarang, atau memang saya masih pengen jadi di bank atau gimana gitu, dan sebagainya gitu. Nyaman sih, nyaman karena ternyata setelah saya di seorang istri, jadi punya anak. Oh iya benar gitu. Jadi jalan yang Allah kasih itu ini yang terbaik untuk saya, bukan yang saya inginkan gitu kan. Mungkin kalau masih ditanya apa yang saya inginkan saat ini, saya ingin kerja kantoran, Ki. Oh, saya kalau lihat orang yang kerja kantoran pakai nemtek, kayak jasa gaya gitu, saya mau, Ki. Tapi ternyata yang saya butuhkan saat ini ya menjadi seorang dosen. Kenapa? Dengan pandemi saat ini saya bisa bekerja online di rumah. Anak saya terurus, suami saya terurus. Jadi oh ya ini yang saya butuhkan gitu kan. Meskipun memang maksudnya perempuan lain bisa lah bekerja kantoran sambil mengurus anak, bisa gitu kan. Bekerja di bank sambil mengurus anak bisa. Tapi mungkin untuk saya sepertinya gitu lebih baik saya jadi dosen gitu. Jadi sekarang sudah nyaman dan menikmati ya gitu. Nyaman dan menikmati. Akhirnya gitu ya. Insya Allah. Kalau misalkan ini Bu, tentang masa muda Ibu gitu ya. Kalau saya lihat kan tadi kan dari S1 langsung S2 S3 gitu. Ibu merasa gak sih masa muda Ibu terpakai oleh pendidikan semuanya gitu? Apakah Ibu tidak menikmati gitu istilah kasarnya gitu? Ya, sangat merasa sekali. Bahkan ketika saya tinggal di Bandung, kebayang dari 2010 sampai sekarang 2022, itu saya belum tahu Lembang, Ciwidey, maksudnya sekali-kali pernah lah ya gitu kan. Itu juga dengan kalau acara ibu-ibu fakultas syariah gitu kan gitu. Kalau secara sengaja jarang juga gitu kan. Kafe gitu, orang kalau nanya kafe yang enak di Bandung apa? Ntar dulu apa ya gitu kan. Karena saya tidak punya pengalaman untuk itu. Tentu ada gitu. Bahkan justru sekarang saya kayak lebih pengen, tapi juga ada anak juga. Jadi kayak ya udahlah, mungkin suatu saat masih bisa, tapi ya emang pada saat itu nggak bisa. Jadi benar-benar masa muda Ibu dipakai untuk belajar dan mencapai hal yang diinginkan gitu ya. Menyesal sih enggak juga sih, enggak menyesal sih, Ki. Karena ada hasilnya ya? Ada hasilnya, tapi disayangkan ya, sangat disayangkan. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin sedang berjuang ya, kita bisa ini ya, belajar dari Ibu Doktor ya. Mungkin jadi teman-teman ketika memang sekarang sedang berjuang ya, berjuang dulu gitu ya. Nanti mungkin menikmati bisa. Bener sih, kayak usaha tidak hasil tidak mengkhianati usaha itu, mungkin itu ya gitu. Apa yang kita usahakan ya sekarang apa yang kita tuai. Betul, gitu. Terus gini Bu, mengenai tadi Ibu beranggapan bahwasanya orang tua Ibu adalah pendidik gitu ya, dan Ibu tidak mau jadi pendidik juga gitu. Dan seberapa besar gitu Bu peran orang tua terhadap Ibu sampai Ibu di titik sekarang gitu? Seberapa besar gitu peran orang tua Ibu terhadap karir Ibu, pendidikan Ibu gitu? Sangat besar sekali sih.
pada saat motivasi sih yang penting ya Ki ya. Jadi bapak saya mungkin tidak begitu banyak bicara, tapi beliau kan seorang guru, jadi saya melihat bagaimana ketika beliau jadi guru, bagaimana dia dihargai oleh orang lain, misalkan karena figur dia seorang guru gitu, apalagi di kampung ya Ki ya. Nah kemudian ibu saya sih yang paling setiap nelfon gitu kan kayak motivasi gitu, jadi ya banyak hal lah yang beliau katakan gitu yang itu jadi motivasi saya, sekalipun dari segi modal gitu ya kan, banyak juga nih ada mahasiswa yang saya nggak ada modal nih buat kuliah kan, itu juga ekonomi juga kadang-kadang jadi faktor utama ya kayak gitu. Pada saat itu kayak saya ada beasiswa, jadi gini, ketika saya daftar tidak melalui beasiswa, tapi ketika saya udah masuk jalannya ada aja ada aja ya. Artinya jalan itu bisa mungkin dapat ketika kita sudah kerja gitu ya. Gitu. Saya pada saat itu S1 saya nggak pernah dapat beasiswa, tapi kenapa pas S2 saya dapat beasiswa malahan gitu kan. Pada saat itu beasiswa Pemprov ya, lumayan saya sampai 2 kali dapat beasiswa. Jadi alhamdulillah gitu kan bisa terbantu dari situ gitu. Ya kalau motivasi itu yang paling utama dari orang tua gitu. Jadi orang tua punya peranan penting. Sangat. Terus sekarang Bu, misalkan bicara tentang itu kan udah punya anak gitu, mungkin saya berbagi pengalaman gitu, atau kedepannya untuk anak Ibu apakah diarahkan kemana atau memang sudah silakan aja gimana anak gitu, kalau menurut Ibu gitu baik. Jadi Ki, saya itu memang tidak diarahkan juga sama orang tua harus kemana, tapi harus sekolah. Gitu. Sekolah. Bahkan mungkin orang tua saya nggak ngerti apa itu hukum ekonomi syariah gitu kan, apa sih kerjaannya apa gitu kan, nggak ada, yang penting sekolah gitu. Nah saya memilih seorang suami juga dari background yang sama ya, dia dosen Unpad, jadi dia pendidik juga sama, tapi dokter juga gitu. Jadi kita punya pandangan bahwa kita nggak harus mengarahkan kemana, tapi kita akan mengarahkan dia untuk sekolah, karena basic itu juga kan dari situ gitu kan gitu. Jadi nggak akan mengarahkan oh dia dokter harus jadi dokter, saya dosen harus jadi dosen, nggak ada sih Ki. Cuman kita selalu akan mengarahkan dia untuk yang terbaik versi kita lah. Misalkan dia dari Unpad, saya dari UIN, janganlah dari dua itu gitu kan. Nah gitu, kita pengen lah gitu dari yang berbeda, paling itu aja sih gitu. Kemudian Bu, kalau kita kan di UIN Bu ya, mengenai pendidikan agama juga di UIN, dan kalau menurut Ibu gitu ya, sekarang ekonomi syariah di Indonesia kan sudah mulai meningkat gitu ya. Iya, sangat. Dan kira-kira Bu, peluang ekonomi syariah di Indonesia gitu ya, bagaimana gitu? Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah. Peluangnya sangat tinggi sekali Ki gitu, karena memang sekarang juga ekonomi syariah terbukti membantu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Sri Mulyani itu sudah mengakui itu gitu, bahkan akhirnya pemerintah juga sudah mendukung ekonomi syariah, kemudian juga dengan industri halalnya gitu kan. Apalagi sekarang kan ekonomi syariah itu bank BSI itu kayak semacam bank pemerintah terbesar gitu kan. Kalau dulu kan kayak Bank Muamalah, terus juga kebanyakan unit usaha syariah kayak BRI Syariah, BCA. Jadi intinya adalah bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah gitu kan. Kalau sekarang kan kita udah punya BSI nih gitu kan, yang gitu bank negara, kemudian secara berprinsip syariah, yang artinya pemerintah juga sudah mendukung adanya ekonomi syariah itu. Tapi masalahnya saya sih sangat melihatnya gini ya Ki, banyak mahasiswa yang masih bertanya gitu kepada saya, Bu kayaknya nggak ada bedanya deh antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Saya miris Ki kalau dengar gitu kan. Maksudnya begini, kita itu bukan negara Islam. Itu yang harus kita poinnya itu gitu. Jadi ketika ada ekonomi syariah itu ya segitu juga udah alhamdulillah lah ya gitu. Artinya kan menyesuaikan juga ekonomi syariah gitu. Sistem ekonomi kita itu bukan sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Pancasila gitu kan, tapi sistem ekonomi syariah diakui di negara kita gitu. Artinya adalah kita memang harus berjuang gitu untuk meningkatkan juga mengembangkan ekonomi syariah di negara kita. Nah itu perannya dari mana ya?
perannya dari kita lah gitu yang Islam sendiri gitu ya. orang Islam, dan khususnya juga yang sekarang belajar tentang ekonomi syariah kan tidak semua orang belajar tentang ekonomi syariah Bahkan gitu kan. ada yang nggak tahu. Bahkan ada yang nggak tahu gitu Apa sih, kan. apa sih? Gitu. Kalau lihat potensi itu sangat sangat besar sekali gitu kan potensi kita gitu. Tapi justru itulah gitu, dukungannya tuh dari SDM-nya. Nah, saya sebagai dosen hukum ekonomi syariah kan saya ingin mencetak gitu kan mahasiswa gitu. Tapi mahasiswanya kayak masih ragu gitu kan. Saya suka gitu. Dengan adanya udah lagi nih, kita itu bukan negara Islam gitu. Jadi dengan adanya kita itu harus disyukuri lah gitu ya, masih bisa gitu kan, diakui saja udah. Kalau sekarang semua bank itu membuka unit usaha syariah kan. Sudah jor-joran itu istilahnya udah. CIMB ada CIMB syariah gitu kan. Jadi sekarang tuh tidak ada alasan untuk tidak menggunakan bank syariah kalau menurut saya gitu kan gitu. Jadi fasilitas sudah ada di mana-mana, juga bank syariah sudah dibuka di mana-mana. Harusnya kita sebagai konsumen juga harus turut serta menggunakan fasilitas dari ekonomi syariah itu. Artinya ya kita kembalilah teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman masih beranggapan ekonomi syariah itu bank syariah itu sama aja ya, itu tadi penjelasannya alhamdulillah udah diakui gitu. Jadi maksudnya gini, udah ada aja kita itu harus kita syukuri gitu. Nah, masalahnya yang kurang-kurangnya, kemudian yang salah-salahnya, yaitu tugas kita lah untuk memperbaiki, untuk memajukan. Karena memang saya selalu katakan seperti ini, lembaga keuangan syariah itu bukan lembaga amal. Yang kalian, ekspektasi kalian itu yang misalkan mudah, murah gitu, enggak gitu konsepnya gitu kan gitu. Tetap aja mereka itu lembaga profit oriented gitu ya. Mereka harus mencari keuntungan, hanya saja mungkin sistem yang digunakannya itu berbeda gitu. Jadi jangan kalau menurut saya sih ekspektasi masyarakat Indonesia itu kadang-kadang terlalu berlebihan terhadap ekonomi syariah. Jadi pengennya tuh ekspektasi mereka tuh begini tapi kenyataannya buat diri sendiri. Gitu kan, kenyataannya gitu kan ya maksudnya ya wajar-wajar aja sih, karena mereka juga kan badan hukum gitu kan, badan usaha gitu yang masih menginginkan profit juga. Iya betul gitu. Dan ya teman-teman silakan belajar terus ekonomi syariahnya ya. Jadi jangan hanya beranggapan sampai situ ya Bu ya. Gitu ya. Untuk mahasiswa ekonomi syariah ya dia harus turut serta meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi bagi mahasiswa non ekonomi syariah nih, dia harusnya jadi konsumen dong, gitu kan, konsumen gitu. Silakan jadi konsumen. Gitu, konsumen dari bank syariah, kemudian juga kosmetik yang bersertifikat halal lah gitu. Kita juga harus pilih-pilih. Generasi milenialnya kadang-kadang ngelihat yang viral, yang apa ya, gitu mungkin juga ya. Ya, yang misalkan dari Korea itu kita harus teliti juga. Ya, itu bahannya seperti apa gitu. Makanan juga kita kan gini. Kita tuh hidup di Indonesia. Yang makanan halal tuh kita udahlah di mana-mana lah gitu kan. Beda kalau kita ke Singapura mungkin kita pilih-pilih. Tapi kalau orang ke Indonesia kan insya Allah gitu kan aman gitu ya, banyak gitu kan. Nah, makanya dengan hal seperti itu menjadi kelemahan kita. Kadang-kadang kita jadi nggak teliti gitu. Nah, karena merasa bahwa di Indonesia makanan Indonesia mah ada makanan halal mah ada di mana-mana gitu. Tapi jangan salah, sekarang banyak tuh makanan yang lagi viral tuh yang kayak dari Korea, makanan Jepang kan sekarang tuh lagi digandrungi lah sama anak-anak generasi milenial gitu, kayak pengen nyoba gitu kan. Padahal belum tahu. Iya gitu, maksudnya itu bahannya dari mana gitu. No pork no lard itu belum tentu juga itu halal gitu kan, karena bahan makanan itu bukan hanya dari bahan babi, minyak babi, tapi misalkan ada dari wine dan segala macam gitu kan. Dan di sana mungkin sudah biasa ya. Iya, di kita itu harus teliti lah gitu kan. Makanan, kemudian juga kosmetik, segala macam obat-obatan, ya tentunya bank syariah lah gitu. Betul. Ya, jadi kita bukan jadi teman-teman K-pop nih ya, tapi emang faktanya seperti itu ya. Boleh sih, tapi maksudnya kita harus lebih teliti aja. Betul. Dan bukan hanya dari Korea aja teman-teman, tapi dari barat pun, dari luar negeri banyak yang mungkin Bu di sesi akhir, karena kita udah gak kerasa udah 30 menit lebih gitu. Mungkin bisa kasih closing statement, motivasi ya. Boleh juga
Mahat ini karena lagi buka pendaftaran. Oh iya, Boleh juga diajak buat masuk Mahat. Oke. Ya, jadi kalau dari saya ya Ki ya, saya tidak melihat orang lain lah, saya melihat diri saya sendiri gitu kan. Jadi kita bisa menjadi berharga, kemudian kita menjadi sukses dengan versi kita sendiri gitu ya. Tidak harus membandingkan dengan orang lain. Dan kita harus bisa menghargai waktu itu sih gitu. Jadi kita harus punya pencapaian karena waktu itu sangat berharga, kita nggak tahu kapan kita akan kembali gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak lakukan yang terbaik pada saat itu aja gitu. Apapun itu lakukan yang terbaik pada saat itu, kemudian menjadi orang yang terbaik menurut versi diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian juga Maksud Mahad ya Ki ya. Rizky ini salah satu mahasiswa yang dari Mahad, tentu kelihatan bedanya Ki. Alhamdulillah. Beda gitu. Berapa tahun ya? Saya 5 tahun lah mengajar dengan berbagai background mahasiswa gitu. Memang yang dari Mahad itu selalu ada bedanya gitu. Ada bedanya gitu. Ada bedanya gitu. Pokoknya saya melihat ada bedanya. Mungkin karena memang di Mahad itu kan kalau di kosan itu kan biasanya kita bebas-bebasnya, maksudnya bebas dalam segi waktu kan, manage waktu. Tapi kalau di Mahad kan ada manajemen waktu kan, ada jadwal, ada ngaji, kemudian mungkin bisa belajar bareng gitu, bertemu dengan berbagai jurusan, bisa sharing informasi, pengetahuan gitu. Jadi buat kalian mahasiswa baru yang mau masuk UIN, yang sudah masuk UIN, silahkan daftar ke Mahad Al-Jamiah karena tentunya pasti banyak keuntungan yang bisa didapatkan di Mahad Al-Jamiah ini dibandingkan kalian harus berdiam diri di kosan. Betul. Gitu kan. Jadi silahkan nih, bisa hubungi juga Rizky mungkin. Saya juga dulu pengen Ki masuk Mahad, tapi dulu kalau nggak salah Mahad itu diwajibkan untuk orang-orang tertentu saja kalau nggak salah. Oh iya, mungkin terbatas. Termasuk sekarang juga ya. Kayaknya yang ya pokoknya terbatas lah kalau dulu. Tapi 2010 ya? 2010 itu masih baru banget Bu. Masih baru banget, jadi kayak masih terbatas mungkin tempatnya gitu. Jadi saya nggak sempat, makanya mumpung sekarang masih bisa ya Ki ya, bebas untuk daftar, silahkan daftar. Di link ini. Oke Bu, makasih banyak atas waktunya. Oke Ki, sama-sama. Semuanya, pokoknya kemudian jangan lupa juga di follow akun IG kami di Mahad UIN Bandung dan subscribe ya di YouTube Mahad Al-Jamiah. Dan Ibu mungkin ada sosial medianya? Malu. di bawah atau? Boleh. Di Silau 92. Oke, itu ya teman-teman. Makasih banyak Ibu sekali lagi. Terima kasih juga Ki. Inspiratif dan teman-teman semuanya semoga bisa diambil pelajarannya, diambil ilmunya karena obrolan seperti ini ya termasuk bagi saya Bu sangat bermanfaat gitu ya, membangun diri dan membangun kita supaya lebih semangat lagi dalam belajar, berjuang dan sebagainya teman-teman. Sekali Ibu makasih banyak. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Dede Rania Ibu Rania. ya. Semoga jadi anak yang solehah. Amin ya Allah. Dan sehat selalu. Terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.